Hai, selamat sore menjelang malam. Ini kayaknya udah malam minggu aja ya. Dari kemarin tuh kayaknya udah minggu ke minggu lagi. Cepet banget ya. By the way nih, gue kali ini tuh nggak sendirian buat ngebikin podcast. Karena ada temen gue yang super duper wow yang bakal ceritain tentang cerita di malam minggu. Nah, pembahasan topik kali ini itu adalah cerita di malam minggu. Nah, langsung aja yuk kita sapa. Halo. Halo juga, Yuli Cabi, secabi apa ya, Doraemon deh, yang lucu banget. Kayaknya kalau Doraemon tuh lebih bulat ya. Dan anyway, ketika kita itu sedang berada di fase-fase dimana kita punya pasangan. Nah, aku kayaknya belum ngenalin ini ya. Kamu ini siapa ada di sini? Tiba-tiba kok ada di podcastnya Yuli Cabi. Anyway, aku kenalin dulu. Ini adalah Mbak Koim. Oke, Mbak Koim. Biasa disapa? Ya Koim. Enggak, biasa disapa Koim Kobe gitu sih, lebih tepatnya. Kalau Kobe itu sebenarnya apa? Kok kayak brand-brand apa gitu? Enggak, itu tuh dulu waktu aku sekolah SMA ya. Kan aku itu kumpul sama teman-teman. Lah terus habis makan bareng. Lalu di gigiku itu ada Cabai. kayak iya betul, ada cabenya. Habis itu ngobrol-ngobrol sambil ketawa, hahaha, kan otomatis mulut kita menganga, gitu. kayak gitu. Terus ada cabenya diketawain deh satu rombongan. Udah malu banget di situ. Terus temanku satu nyeplos, itu aja kasih nama Kobe kayak gitu. Akhirnya ke bawah sampai sekarang suka banget dengan nama Kobe gitu. Oh, jadi dengan adanya tragedi itu ya. Jadi branded. Jadi brandingnya diri sendiri gitu. Jadi lebih dikenal Koim Kobe. Dan sampai sekarang dari SMA nih sampai sekarang itu konsisten banget ya Mbak Koim ya. Iya dong. Ya namanya pengalaman lah, jangan dilupakan. Apalagi tuh lucu. Jadi keinget teman-teman lama kayak gitu. Oh, jadi selalu terkenang ya. Nah, anyway, kayaknya yang aku tahu Mbak Koim juga punya channel YouTube ya. Sekalian lah promosi, nggak apa-apa di sini. Boleh, kalian bisa cari aja Koim Kobe atau Koimatul Aini, nanti pasti muncul di beranda kalian. Tapi BTW itu kontennya seputar apa tuh kalau boleh tahu? Tentang kayak puisi cinta kayak gitu sih. Ya galau-galauan anak remaja sekarang lah. Punya pasangan, takut kehilangan, seperti itu. Bisa aja cari di situ. Kayaknya tuh terlalu dalam banget ya bahasanya kalau kita ngomongin masalah cinta. Tapi untuk yang jomblo, please jangan lihat, takutnya kalian pengen cepet-cepet punya pasangan. Lah kayaknya aku bakalan baper nih kalau misalkan kita bersenang-senang di channelnya Mbak Koim nih. Iya, betul sekali. Nah, anyway, ketika malam minggu nih, biasanya Mbak Koim nih ngapain sih sama doi? Ya biasalah kayak anak muda zaman sekarang, ketemu terus motor-motoran mungkin ya bisa dibilang. Jalan-jalan kan capek, kalau motor-motoran kan udah pakai kendaraan gitu. Tapi ada satu cerita dulu banget, sekitar 2 tahun yang lalu. Awal-awal baru kenal sih kan. Baru kenal, terus itu kenal kayak kalau nggak salah itu 1 tahun. Terus kan dia main ke yang jemput gitulah di kontrakan atau di kos. Oh, sekarang masih ngekos berarti ya? Masih, kan bareng kamu, John. Oh, iya. Lah, terus kayak ya namanya cewek kadang mood baik, kadang mood nggak baik gitu. Lah kebenaran malam minggu itu tuh mood aku lagi sedikit goyah gitu, sedikit. Gitu, agak-agak iya. Ini ya, galau-galau gitu. Lah terus dijemput. Ada masalah apa ya? Biasalah cuman kebawa mood. Setelah itu marah-marah nggak jelas. Lalu gini, dia ya namanya cowok di kayaknya diemin
gimana gitu kan rasanya. Mm-mm. Akhirnya aku duduk di kayak namanya apa itu? Apa? Ya tempat duduk gitulah. Di mana? Oh, Di taman atau di mana? iya di taman. Tepatnya bukan di taman sih, tapi kayak kecamatan. Oh, Tapi gitu. depannya itu kayak ada ya tempat duduk-duduk gitu. Emang itu tuh banyak banget orang-orang pada duduk di situ. Kalau Pakai kursi taman lah ya. iya pakainya gitu. Terus kan aku ngambek. Dia itu duduk. Oh, sebelum dia duduk ngambek, terus minta aku naik ke motor lagi, nganter aku pulang. Itu baru ketemu. Iya. Terus aku sampai pulang, sampai depan kos, aku bilang, "Ngapain pulang?" Kayak gitu coba. Terus dia bilang, "Lah, lagian diem mulu. Dimana kalau nggak pulang? Mau cerita juga apa yang mau ceritain, orang kamunya diem terus gitu kan." Lah terus sama-sama diemnya itu iya kan, ya. gak ada obrolan, sama-sama gak mau ngomong. Gimana, mending pulang menurut dia kan. Nah terus udah sampai depan kos, aku gak mau turun. Kayak gitu akunya, aku gak mau turun. Lah terus mau gimana? Ya jalan lagi kemana aja gitu. Akhirnya balik lagi ke apa taman itu? Kecamatan Iya, lagi. kecamatan duduk lah aku Terus di situ. ngapain di sana tuh? Nah terus mulai dia ada obrolan, "Kamu tuh kenapa?" gitu kan. Nggak apa-apa, aku cuman gitu tok. Saking juteknya ya. Cewek tuh biasanya gitu jurusnya. Iya bener. Kalau nggak iya nggak apa-apa, iya nggak apa-apa gitu Atau doang. terserah gitu ya. Kiamat dunia ini kalau cewek udah bilang terserah. Nah terus dia duduk, aku duduk dulu. Dia berdiri, terus dia duduk di depanku. Otomatis kan aku lebih tinggi dari dia kan, karena dia duduk di depanku. Itu posisinya masih di bangku kecamatan Masih, kan? itu ya Taman. masih. Nah terus dia bilang, "Kamu itu kenapa?" gitu kan. Aku bilang nggak apa-apa. Ya nggak apa-apanya gimana? Dijelasin aku punya salah apa gitu kan? Nggak ada salah. Cuman aku nggak mood aja, orang aku minta ini kamu nggak nurutin gitu lah. Oh, Waktu gitu. itu aku minta apa gitu kan? Udahlah pokoknya udah lupa. Bukan minta dinikahin kan? Kalau itu bukan, belum. Orang baru kenal 1 tahun kan, baru menjelajahi bagaimana dia, bagaimana aku, sama-sama sifatnya nyatuin gimana. Oke. Nah terus baru deh di situ aku bilang, ya sama-samalah. Udah obrolan panjang, ya udah sama-sama maafkan aja gitu kan. Ya udah sih maafin, tapi aku nggak mau kalau malam minggu itu kita ketemu. Lah kenapa? Kayaknya malam minggu bagi aku itu keburukan gitu. Gila kan ya? Ada cewek kayak aku coba. Kok bisa sampai ada statement nggak- malam minggu itu keburukan? Betul. Karena itu nggak sekali minggu sekali aku berantem sama dia. Karena minggu-minggu sebelumnya atau setelahnya pasti kayak gitu, berantem terus. Aku nggak mood lah, kadang dia nggak mood tapi terpaksa ketemu gitu kan. Pasti kan cowok juga punya masa-masa yang nggak mood kayak gitu. Terus akhirnya ya udah malam minggu nggak usah, dan nggak pernah ketemu lagi kayak gitu. Udah berjalan beberapa, kita ketemu hari-hari biasa. Beneran itu malam minggu nggak pernah yang namanya kita ketemu. Kalau mau ketemu ya malam Sabtu, nggak malam Senin. Malam Seninnya jangan malam Minggu, please, jangan malam Minggu gitu. Ini bener-bener ya kayak mitos banget ya. Mitos untuk hubungan aku sama dia gitu, coba bayangkan. Nah, terus setelah itu udahlah, berjalan sekarang udah mau ya 3 tahun lebih. Wow, awet Nggak banget iya. ya. Kayak kredit Padahal motor. jarang malam mingguan, tapi udah sampai 3 tahun. Iya bener, jarang malam mingguan banget. Ini cowoknya masih sama kan dulu sampai Iya sekarang kan? sama lah. Mau berubah jadi Iron Man. Nah terus sampai sekarang udah sih nggak peduli lagi malam minggu atau malam Senin atau malam-malam biasa, udah sama aja. Nggak kayak seperti anak muda sekarang atau anak muda aku dulu, kayaknya malam minggu itu wow spesial banget gitu kan. Padahal sekarang ya, zamannya sekarang ya seumur-umur aku lah, udah biasa aja. Yang penting satu ketemu udah. Kalau hubungan atau yang jalin komunikasi dengan baik, terus kalau ketemu ya namanya cewek ya, aku sendiri ngerasain kayak Pasti ada kangen-kangennya kangen gitu itu ya. kan. Iya kangen, terus pengen ketemu. Apalagi kalau komunikasi nggak lancar, coba pengalamannya siapa? Aduh, ini kayaknya menyudutkan banget ya. Komunikasi nggak lancar, ketemu juga jarang, udah deh
putus tali yang udah kita jalin gitu. Udahlah, seperti itu sih cuman cerita malam minggu aku. Menurut kamu sendiri tuh gimana? Tapi untuk malam minggu saat-saat ini tuh gimana? Itu kan dulu tuh setahun yang lalu 1 tahun setelah jadian kenal, gitu iya. kan. Nah itu 1 tahun itu akhirnya udah ngejalanin hari-hari biasa ya. Lebih enakan kayak ketemu hari-hari biasa dibanding malam minggu. Karena itu kayak jadi momok buat diri sendiri, buat gak usah ketemu malam minggu karena pasti berantemnya gitu. Tapi untuk malam minggu yang sekarang gimana tuh? Kalau untuk malam minggu sekarang udah nggak ada sih kayak berantem lagi. Dan kita itu kayak udahlah, itu cuman mitos antara hubungan kita, nggak usah terlalu kalau difikirkan banget itu malah jadi kejadian gitu. Lebih baik usahlah ditabrak aja atau tabrak aja, nggak malam minggu lah, nggak apa, yang penting ketemu, udah gitu sih. Kalau yang sekarang aku jalani kayak gitu. Tapi kalau di hari-hari biasa tuh biasanya kalian ada nggak sih kayak berantemnya kayak gitu? Kalau berantem pasti ada. Nggak itu hari apapun. Kalau misal aku lagi kangen terus nggak ketemu, itu puncaknya marah banget. Terus pengen liburan, udah ada planning tapi nggak jadi lah, itu paling namanya greget pengen becek-becek. Masa apa becek sampai pengen dibecek-becek loh. Nah kan greget. itu tuh kayak memang bener-bener cewek yang ini banget ya, kayak pengen suatu hubungan tuh pengen ketemu terus gitu ya. Paling nggak ada komunikasi yang lancar lah, yang bagus gitu. Entah dia LDR ataupun langsung, itu seenggaknya komunikasi yang utama ada, ya. Karena mungkin pernah ini nggak sih ngerasain LDR gitu? Ya, cerita tentang LDR. Pernah aku, iya, itu cuma 2 bulan sih. Bentar banget. Ya soalnya satu LDR-ku dan LDR aku sama dia itu nggak suka yang namanya lama-lama. 2 bulan aja itu menurut aku sama dia bagaikan 2 tahun. Oh my god. Soalnya ya udah terbiasa ketemu gitu kan, tiap hari atau seminggu berapa kali gitu. Kalau cerita LDR pasti ada berantemnya, pasti. Walaupun komunikasi jalan kayak sering WA-an, sering teleponan, tetap namanya nggak ketemu itu beda. Yakin rasanya beda banget. Kalau cuman pernah telepon, aku nelpon pakai nomor biasa, nggak video call gitu kan. Gitu. Tapi masih pakai WA kan? Masih. Emang itu sengaja karena sinyal, ya kan, di rumah kan sinyal susah banget. Terus kita telepon biasa, dia cuman ngomong sebentar tok, kayak berapa menit lah, 5 menit minimal, maksimal, bukan minimal lagi. Terus 5 menit itu udah maksimal. Dia soalnya nggak mau, langsung dimatiin. Terus dia WA, aku nggak mau kalau telepon pakai nomor biasa gitu kan. Lah kenapa? Nggak bisa lihat wajahnya kamu katanya. Gitu. Berarti pengennya video call. Nah gitu. iya, pengennya dia itu video call. Katanya kalau video call itu lebih ada nyawanya gitu kan. Saling natep, saling ya cerita-cerita, itu kayak ada orangnya langsung. Kalau suara doang kayak kita dengar sama Cin. Katanya gitu. Kan ini ya, radio yang udah rusak gitu ya, ngomong sendiri gitu. Nah iya, makanya aku sama dia emang gak suka banget yang namanya LDR. Gak tahu nanti kedepannya gimana kan namanya hubungan. Oh itu masih dengan orang yang sama atau? Masih lah, masih sama ini kan. Kemarin pulang gitu kan. Terus ya cuman paling sebulan 2 bulan gitu di rumah. Dia enggak mau. Karena udah ini sih ya, terlalu sering biasa ketemu gitu ya. Tapi kalau mungkin kenalnya secara virtual kan beda lagi. Beda. Kadang ada kayaknya cerita pengalaman sendiri nih. Aduh, terpojokan lagi ya. Jadi sebenarnya tuh kalau misalkan kayak kita punya pacar, apalagi LDR nih, mungkin rasanya akan berbeda ketika kita itu ketemu langsung. Dan memang ya kalau misalkan dari pengalamannya Mbak Koim ini, ketika aku lihat itu
Karena memang apa ya namanya orang itu menjalin suatu hubungan mau nggak mau harus ketemu gitu kan. Gitu ya. Nggak mungkin kayak cuman pacaran virtual aja gitu kan. Yo, kalau pacaran virtual nanti nikahnya juga virtual. Anaknya download apa upload. Anaknya tinggal di download aja guys. Nanti jadi itu aplikasi. Iya. Aplikasi buat anak. Coba kalau ada ya. Kalau ada nanti dokter nggak laku. Betul. Nah, mungkin sekarang ini tuh malam minggu udah jadi hal yang biasa ya, bukan suatu hal yang spesial lagi karena ya mungkin karena udah sering ketemu juga, hampir setiap hari ketemu atau gimana? Ya hampir setiap hari. Tapi kadang kalau ya lagi sama-sama sibuk atau capek kerja gitu kan, paling seminggu entah 2 kali kayak gitu sih, nggak melulu tiap hari. Oke. Tapi menurut Mbak Koim sendiri nih buat pendengar pesan muda, kira-kira ketika kita itu menjalin suatu hubungan nih, walaupun kita tuh LDR, atau mungkin apa sih yang bisa meminimalisir kalian itu bertengkar kayak gitu. Jadi dengan adanya bertengkar, selesainya kalian dengan cara yang bagaimana menyelesaikan permasalahan itu gitu. Kalau aku sama dia sendiri sih gitu, apa namanya? Ya satu, komunikasi yang paling penting itu ya. Terus kalau mau kemana-mana atau lagi mau kemana-mana gitu kan, itu pamitan. Karena apa? Ya kita bilang, bukan hanya pamitan tapi kita bilang aku mau kesini ya kayak gitu. Itu satu, berarti dia itu merasa dianggap sama kita. Kalau dia itu pergi saja nggak bilang sama kita, tiba-tiba tahu ada di story-nya, ada uploadan story, habis kesini, habis ke pantai lah kemana, tapi nggak bilang, itu rasanya nyesek banget. Serius, itu rasanya sumpah pengen tak banting HP tapi eman gitu kan. Nah, komunikasi sama mau apa-apa itu bilang, terus saling percaya juga penting. Dia pamitan mau kesini sama siapa, bilang sama temen, ya udah kamu positive thinkingnya, oh dia sama temen gitu kan. Kalau kita pikirannya negative thinking kayak gini, itu nggak bakal jadi, malah kamu marah sendiri. Walaupun dia udah pamitan, tapi kamu di batin kamu pasti ada rasa gini kayak gitu. Itu nggak boleh. Nanti tiba-tiba di story kok ada cewek gitu kan. Iya, makanya itu karena positive thinking negative thinkingnya kita udah meranah ke situ, ada cewek lain, anak itu lain, akhirnya jadi kejadian gitu kan. Itu sih menurut aku yang aku rasain sekarang kayak gitu. Oke, thank you banget nih karena udah mau join bareng pesan muda di podcastnya Yuli Chabi tentunya. Buat kalian yang mungkin mau nge-follow Mbak Koim juga boleh sih, buat nambah-nambah followers ya. Kayaknya udah followersnya udah nambah banyak ini sekarang tuh. Terus juga udah punya YouTube juga, YouTube-nya tentang puisi. Nah mungkin bisa ini disebutin, ada IG-nya apa Mbak Koim? @koimatulaini, gabung namanya. @koimatulaini. Dan kalian juga bisa DM aku atau request dari pengisi Yuli Chabi ini, tentunya dari aku bisa DM di @antiy_yulianti.s. Jadi kalian bisa request di sana, atau mungkin kalian bisa kirim podcastnya kalian, bukan kirim podcast sih lebih tepatnya, kirim VA-nya kalian buat kirim ceritanya. Nanti bakal aku puterin dan bahas di podcast selanjutnya. Oke, buat pesan muda, mungkin ada kata-kata terakhir pokoknya. Jangan terakhir. Aku masih pengen hidup cuy. Apa sih? Semangat untuk kalian yang masih single, masih sendiri. Puas-puasin diri kalian dalam kesendirian. Jangan lupa ibadahnya dibanyakin. Lalu selalu happy. Udah sih gitu aja. Oke, jadi jomblo happy ya teman-teman ya. Oke, cukup sekian dulu karena udah hampir 20 menit. So, see you.